Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesiani Juniati, NIM 2323210027, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4B, mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah, dan dosen pengampu Ibu Dr. Asmara Yuwarni, MAG. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal UTS. Yang pertama, pertanyaannya itu bagaimana hubungan konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tujuan dan standar kompetensi. Jelaskan. Dimana kita ketahui pertama konsep dasar, yaitu pertama mempersiapkan agar siswa dapat memahami Al-Quran dan Hadis. Nah, dimana dengan memahami itu siswa agar dapat bisa membaca terlebih dahulu. Karena dengan tidaknya bisa membaca, itu akan kurang efektifnya dalam memahami. Yang kedua yaitu mengamalkan ajaran Al-Quran dan Hadis, atau mengamalkan dari perjanjian atau akad kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam utama pokok Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada akidah, adalah kepercayaan atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi landasan keimanan kita kepada dalam Islam. Yang kedua yaitu syariat, sedangkan syariat ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ibadah mahdah, yaitu yang lebih rinci dan jelas dalam Al-Quran dan Hadis, seperti puasa, sholat, zakat, haji. Dimana kita ketahui bahwa sholat dan zakat ini termasuk perintah atau fi'il amar, dimana terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Sedangkan kalau puasa itu terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sedangkan kalau haji, ini dapat kita ketahui bahwa dilaksanakan pada bulan Zulhijjah bersamaan dengan Idul Adha. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah melaksanakan isi kandungan, di mana tujuan konsep pembelajaran adalah membentuk siswa agar menjadi pribadi yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir adalah terampil. Nah, di mana terampil melaksanakan ini yaitu lebih profesional lagi. Selanjutnya yaitu kalau tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis yaitu dirumuskan pada konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis. Misalnya tujuannya itu agar siswa dapat membaca huruf hijaiyah, atau agar siswa dapat bisa memaknai ayat-ayat. Nah, kalau sedangkan standar kompetensi itu adalah tolak ukur yang menunjukkan tingkat kemampuan yang diharapkan siswa setelah mengikuti pembelajaran. Itu misalnya siswa dapat menghafal huruf hijaiyah, siswa dapat menjelaskan isi kandungannya. Nah, di mana dalam konsep dasar pembelajaran ini menjadi landasan dari tujuan dan standar kompetensi. Nah, lebih sederhananya lagi ini, yaitu kalau konsep dasar yaitu adalah apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Kalau sedangkan tujuannya itu mengapa pembelajaran itu dilakukan. Sedangkan kalau standar kompetensi yaitu bagaimana cara mengukur keberhasilan dalam pembelajaran tersebut. Jadi ketiganya ini memiliki kaitan erat dan saling berhubungan. Ini itu ada pertanyaan kedua, yaitu apa yang kamu ketahui tentang silabus atau TP dan ATP dan kurikulum, dan bagaimana kehubungan keduanya, dan jelaskan alasannya. Dimana kita ketahui bahwa silabus itu keturunannya dari kurikulum, sedangkan kurikulum itu turunannya dari tujuan pendidikan nasional, dan dimana semuanya ini dibuat oleh pemerintah. Untuk silabus dalam kurikulum merdeka yaitu adanya TP dan ATP. Kalau untuk kurikulum 2013 yaitu disebut dengan RPP. Jadi kalau untuk silabus itu metodenya itu belum ada, jadi tugas guru itu adalah mengembangkan dari TP dan ATP atau silabus ini ke dalam perangkat belajar atau modul ajar kurikulum merdeka. Jadi kalau untuk kurikulum itu isinya adalah semua yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang disusun secara luas dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan kalau TP tujuan pendidikan itu lebih spesifik
yang diharapkan siswa setelah mengikuti pembelajaran. Sedangkan ATP itu adalah langkah-langkah yang dilalui siswa untuk mencapai dari TP tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan dari TP atau TP itu adalah keturunan dari atau bagian dari kurikulum. Dan dimana itu memiliki tujuan yang itu lebih spesifik dan disusun secara sistematis agar tercapai dengan adanya TP dan TP atau silabus ini agar mempermudah pembelajaran atau meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif agar tercapainya TP itu lebih baik lagi. Kalau sedangkan kurikulum itu mencakup tujuan besarnya atau yang menaungi semuanya. Nah, yang ketiga yaitu apa yang kamu ketahui tentang model dan metode dan bagaimana hubungan keduanya dan jelaskan alasannya. Untuk model yaitu adalah kerangka atau pola yang digunakan guru dalam mengajar, yaitu yang memberikan gambaran umum tentang bagaimana proses belajar mengajar akan dilaksanakan atau dijalankan. Jadi model ini baik berupa arahan, misalkan dalam pembuatan kelompok itu dengan memecahkan masalah. Sedangkan metode itu adalah pelaksanaan atau cara yang dipakai guru untuk menyampaikan materi pembelajaran, misalkan dari metode ceramah. Nah, jadi kalau keduanya ini saling berhubungan dalam pembelajaran dengan memperhatikan TP dan ATP itu disebut dengan model. Sedangkan dari pelaksanaan dari mengajarnya itu yang disebut dengan metode. Nah, sedangkan metode ini tepat atau tidaknya tergantung dengan gurunya, karena dimana guru itu harus melihat dari kondisi siswa. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu apa perbedaan dari sumber dan media serta bagaimana hubungan keduanya dan jelaskan alasannya. Kalau untuk sumber itu adalah segala sesuatu yang memberikan informasi kepada siswa atau tempat dan asal dari informasi tersebut seperti guru, buku, dan lain-lain. Kalau sedangkan media itu adalah alat atau sarana yang untuk menyampaikan informasi tersebut, itu untuk menyampaikan atau membantu dari dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi kalau untuk media itu ada bahan yaitu perangkat lunak dan alat perangkat keras. Jadi hubungannya ini saling berkaitan karena media digunakan untuk menyampaikan informasi yaitu berasal dari sumber. Dengan tanpa adanya sumber, media itu tidak dapat menyampaikan informasi. Kalau dengan tidak adanya media, maka informasi yang akan disampaikan sulit untuk dipahami oleh siswa. Jadi keduanya ini saling berhubungan karena untuk membantu siswa itu lebih memahaminya itu lebih mudah. Yang kelima yaitu apa yang kamu ketahui tentang penilaian dan evaluasi dan bagaimana hubungan keduanya dan jelaskan alasannya. Di mana penilaian adalah proses pengumpulan data, di mana dan evaluasi adalah proses pembuat penilaian berdasarkan dari data yang dikumpulkan. Jadi penilaian ini memberikan informasi yaitu baik keterampilan, sikap, atau kinerja siswa yang dinilai dari ketiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi penilaian ini dilaksanakan di internal seperti guru menilai prestasi siswa, sedangkan evaluasi itu tujuannya itu membuat penilaian berdasarkan dari data yang dikumpulkan dari pelaksanaannya. Ini bisa dilaksanakan baik internal maupun eksternal. Nah, dari hasil evaluasi yaitu status keputusan, sedangkan penilaian itu verifikasi atau pengumpulannya. Jadi penilaian adalah langkah awal dalam evaluasi dan hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan evaluasi memberikan makna dari penilaian. Jadi penilaian itu belum tentu yang namanya dilakukan evaluasi, sedangkan evaluasi pasti sudah melakukannya penilaian.